Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan usaha kami berjudul Surabaya menjadi penyumbang terbanyak TBC di Jawa Timur dengan studi kasus Puskesmas Menur. Saya Larasati Kanina Sahwa dengan NIM 14125.10. Saya Kristian dari Manda dengan NIM 14125035. Saya Tito Alif Jaja dengan NIM 14125037. Saya Jenali Pratama dengan NIM 14125013. Saya Sultan Dairawanto dengan NIM 14125042. Dengan latar belakang, TBC merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat global termasuk Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur dan kota terbesar kedua di Indonesia menjadi representasi menarik untuk implementasi program TOSS TBC yang sudah berjalan sejak 2016 dengan kenyataan yang terjadi. Di tingkat lokal, Kota Surabaya juga mengalami tren peningkatan deteksi kasus TBC yang mengkhawatirkan. Meskipun estimasi keseluruhan sedikit menurun dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Surabaya, estimasi kasus TBC pada tahun 2025 mencapai 16.098 kasus dengan penemuan hingga Maret 2025 sudah sebanyak 1.917 kasus. Dan hingga Agustus 2025 mencapai sekitar 6.000 kasus. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia dan pemerintah Kota Surabaya membuat program baru kembali yaitu Zero TBC 2030 dengan harapan kasus TBC yang terjadi di wilayah Indonesia dan Kota Surabaya semakin menurun. Next. Alasan dan fakta. Kecamatan Sukarilo di Surabaya tergolong wilayah dengan risiko terhadap TBC yang dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, sanitasi buruk, dan ventilasi rumah yang tidak memadai. Surabaya menjadi penyumbang tertinggi kasus TBC di Jawa Timur dengan 81.753 kasus pada tahun 2022 dan tren peningkatan hingga 2025. Meski ada program Merdeka TBC, mobilitas tinggi di kawasan gerbang tol Pasusila turut mempercepat penyebaran penyakit ini. Next. Rumusan masalah kami sebenarnya hanya satu. Apa faktor utama penyebab tingginya kasus TBC di Kecamatan Sukarilo? Tapi beranak menjadi 5. Yang pertama, kalau dari data di Kota Surabaya Sukarilo menjadi urutan keberapa dengan kasus TBC. Kedua, berapa kepadatan penduduk di Kecamatan Sukarilo saat ini. 3, apa yang menjadi faktor utama penyakit TBC tidak kunjung mereda padahal katanya ada program TOSS TBC yang sudah berjalan sejak 2016. Yang keempat, yang terkena TBC ada berapa untuk masing-masing mulai dari anak, dewasa, hingga lansia. Yang kelima, di Surabaya yang menjadi penyakit TBC paling banyak ada di daerah Surabaya mana? Tujuan mengetahui penyebab utama tingginya kasus TBC di Kecamatan Sukarilo, Surabaya. Yang kedua, menganalisis faktor risiko penyebab penyebaran TBC di Kecamatan Sukarilo seperti kepadatan penduduk, mobilitas, kemiskinan, dan gizi buruk. Yang ketiga, mengidentifikasi upaya pencegahan dan hambatan dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di Kecamatan Sukarilo. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, dapat menambah wawasan dan memperkaya pengetahuan bagi peneliti membaca masyarakat tentang penyakit TBC. 2, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya TBC, cara penularan, dan pentingnya pengobatan tuntas. Ketiga, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kasus TBC di lingkungan sekitar. Keempat, menjadi pembandingan bagi penelitian selanjutnya terkait TBC, baik dari sisi medis, sosial maupun kebijakan kesehatan. Selanjutnya, dokumentasi bentuk penelitian kualitatif, deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi di Puskesmas Menur Hubungan untuk mendapatkan informasi data dan menggali secara
PSS TBC sejak tahun 2016 dengan realitas kasus tuberkulosis yang masih tinggi di Kota Surabaya saat ini, serta prospek pencapaian target yang eliminasi TBC atau zero TBC 2030. Yang kami butuhkan dalam penelitian ini, melalui pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap makna mendalam dari pengalaman perawatan politik TB serta data-data yang telah direkap terkait pelaksanaan POSS TBC 2016 dan upaya menuju zero TBC 2020, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan gap antara kebijakan nasional dengan kondisi lapangan. Lokasi dan penelitian ini dilakukan di Bukit Mas Menur, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya pada Sabtu 13 Desember 2025 pukul 9:30 WIB. Lokasi ini dipilih karena kami ingin mengidentifikasi orang yang terkena penyakit TBC di daerah sekitar dekat kampus kami, yaitu di wilayah Kecamatan Sukolilo. Oke, dan selanjutnya untuk implementasi nilai Pancasila. Untuk sila pertama, penanganan TBC mencerminkan tanggung jawab moral untuk saling membantu. Edukasi dan pelayanan kesehatan dilakukan dengan sikap menghargai martabat manusia sebagai bentuk kepedulian sesama. Untuk yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, Puskesmas Menur dan seluruh Vaskes di Surabaya menyediakan pengobatan TBC secara gratis. Ini menunjukkan perlakuan manusiawi, adil dan beradab bagi semua warga tanpa menggunakan status sosial, meskipun kaya atau miskin. Untuk ketiga, upaya pengendalian TBC memerlukan kerjasama pemerintah, puskesmas, kader, dan warga. Program seperti Kampung Bebas TBC memperkuat persatuan dan gotong royong dalam menghadapi masalah kesehatan bersama. Untuk sila keempat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan kebijakan perwali TBC Surabaya lahir dari musyawarah dan pertimbangan sebagai pihak. Puskesmas Menur ikut menjadi perwakilan para masyarakat dalam merumuskan solusi penanggulangan TBC di wilayahnya. Dan untuk kelima, akses pemeriksaan dan pengobatan TBC tanpa biaya mencerminkan keadilan sosial. Penanganan TBC diarahkan agar semua warga, terutama kelompok rentan, mendapat perlindungan kesehatan yang setara, meskipun untuk yang usianya lebih tua, lansia, atau masih kecil. Next. Dan untuk hasil penelitiannya adalah penelitian lapangan dilaksanakan di Puskesmas Menur, Kumpungan, Kecamatan Sukolilo melalui wawancara mendalam dengan Pak Dea. Jadi kita di Kecamatan Sukolilo mencari Pak Dea, salah satu perawat poli TB. Nah, di mana Puskesmas Menur ini sendiri mencatat 22 pasien TBC yang terdiri dari 2 anak-anak, 25 dewasa, dan 5 lansia. Kepadatan penduduk jadi faktor dominan penularan terlihat dari wilayah Surabaya Utara. Jadi Surabaya Utara itu menjadi penyumbang terbanyak untuk kasus TBC, yaitu mencapai 200 kasus per puskesmas. Sementara Kecamatan Sukolilo memiliki lebih dari 100.000 jiwa, belum termasuk pendatang dan warga tanpa KTP. Sehingga kayak cuma pindah tapi tidak pernah ke kelurahan atau konfirmasi gitu. Menyebabkan screening TBC kurang optimal. Selain kepadatan, stigma masyarakat yang menganggap TBC sebagai penyakit aib dan menular. Ditambah rendahnya kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat itu ya menggampangkan atau ya cuma ngalas pilih. Banyak penderitaan dengan memisahkan diri, malu menggunakan masker, dan takut dikucilkan lingkungan yang semakin terburuk upaya penanggulangan TBC di wilayah ini. Oke, jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Menur, Kecamatan Sukolilo, dapat disimpulkan bahwa tingginya kasus TBC di wilayah tersebut itu tidak hanya disebabkan oleh faktor medis saja, tetapi lebih dominan dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Jadi virus TBC yaitu Mycobacterium tuberculosis itu tuh dia tumbuh di lingkungan yang kumuh dan juga lingkungan yang lembab, dan juga faktor sosialnya tuh yaitu kepadatan penduduk. Jadi semakin padatnya penduduk itu kan berseduseran ya orang-orangnya. Jadi itu tuh kayak menambah resiko penularan TBC antara satu dengan lainnya. Dan
screening secara optimal. Seperti yang sudah diberitahukan pada saat kita wawancara oleh perawat yang kita wawancarai, itu kepadatan penduduk itu sangat-sangat tinggi di kota Surabaya ini. Karena belum lagi kayak saat mereka melakukan screening itu, mereka tuh sudah melakukan screening di wilayah Kepulauan, tapi belum lagi kayak ketambahan orang yang belum punya KTP atau orang pendatang penduduk itu, sehingga itu kayak lebih banyak dan itu tenaga medisnya kurang, tapi kepadatan penduduknya tuh banyak, jadi kayak kurang optimal dalam pelaksanaan screeningnya. Terus selanjutnya itu adalah stigma masyarakat terhadap penyakit TBC membuat penderita enggan memeriksakan diri, tidak disiplin menggunakan masker, dan terlambat menjalani pengobatan. Jadi stigma masyarakat ini tuh juga sangat berpengaruh pada mentalnya penderita TBC, karena pada saat penderita TBC ini tuh kayak memakai masker tuh kayak pasti orang-orang tuh atau masyarakat tuh pada nanya, oh kamu TBC ya gitu, dan itu kayak sebuah hal aib gitu bagi penderita TBC. Jadi kayak penderita TBC itu karena stigma masyarakat seperti itu, mereka tuh enggan untuk menggunakan masker pada setiap saat dan juga enggan untuk memeriksakan dirinya melalui pengobatan atau pemeriksaan medis. Terus yang ketiga yaitu meskipun pemerintah telah menjalankan program TOS TBC sejak tahun 2016 dan menargetkan zero TBC pada tahun 2030, implementasi di lapangan ini masih menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan tenaga kesehatan, mobilitas penduduk yang tinggi, serta rendahnya kesadaran sebagai masyarakat. Seperti yang sudah saya beritahu tadi, karena kepadatan penduduk ini tadi semakin tinggi, namun tenaga medisnya tuh kayak kurang, jadi kayak pelaksanaan untuk screeningnya tuh kayak kurang optimal, dan juga dari masyarakat sendiri tuh masih rendah banget kesadarannya atau kayak kurang aware juga terhadap lingkungan sekitar untuk lebih berhati-hati dan juga untuk memeriksakan dirinya secara rutin, siapa tahu takutnya kayak ada virus di dalam dirinya dan ternyata virus itu TBC, itu kan tidak ada yang tahu. Next. Nah, untuk sarannya itu yang pertama bagi pemerintah itu diharapkan banyaknya tenaga medis supaya pada saat melakukan screening itu bisa lebih optimal lagi. Terus yang kedua yaitu bagi puskesmas. Jadi bagi puskesmas ini kalau bisa kayak mengadakan sosialisasi dan kayak mengurangi dan mengedukasi kepada masyarakat untuk mengurangi stigma buruk mereka terhadap penyakit menular yaitu TBC, supaya orang-orang yang menderita TBC ini tuh dia tuh kayak tidak merasa terkucilkan dan juga ada rasa semangat untuk melakukan pengobatan dan juga melakukan pemeriksaan dan lebih aware juga dan tidak merasa malu juga karena adanya stigma begitu tadi. Terus yang ketiga yaitu yang keempat yaitu bagi peneliti yang ketiga yaitu bagi masyarakat. Jadi diharapkan para masyarakat ini tuh kayak lebih aware terhadap lingkungan sekitarnya, kayak kalau misalnya ada lingkungan atau tempat yang lembab itu kalau bisa kayak melaksanakan kerja bakti bersama gitu. Jadi kayak melakukan pembersihan seperti di gondrong atau di tempat yang kumuh atau kayak tempat lembab itu kalau bisa jangan sampai lembab, dan jendela atau ventilasi yang kalau bisa dibuka supaya sinar matahari itu bisa masuk dan sirkulasi udara itu lancar. Nah, terus yang keempat yaitu bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini tuh bagi peneliti selanjutnya itu menjadi referensi dan menjadi patokan juga supaya mereka pada saat melakukan penelitian sama dengan kami mereka mendapatkan gambaran seperti itu. Oke, next. Apakah ada yang bertanya? Mimin. Namanya? Saya Putra Susahan Firdaus, NIM 1412-2016. Saya mau tanya, dalam analisis kalian, bagaimana meminimalisir resiko ecological fallacy? Maksud saya itu, apakah korelasi yang ditemukan di level wilayah atau wilayah kalian yang kalian teliti ini benar-benar mempresentasikan risiko individu, ataukah ada rencana studi lanjutan berbasis individu? Jadi korelasi yang kalian teliti ini apa? Jadi kan ada, kalian jelaskan tadi ada miskin ini, orang miskin biasanya kan orang miskin rentan terkena penyakit TBC, tapi juga ada orang yang Mampu. rumahnya kumuh tadi. Nah, ini apakah sudah mempresentasikan? Tidak semua orang miskin ini kan terkena
gampang terkena TBC. Ada juga orang yang padat penduduk tapi rumahnya tuh bagus, tapi tetap lembab tapi itu tidak terkena TBC. Itu bagaimana mempresentasikan datanya itu apakah valid, karena data ini kan bersifat dinamis dan bisa berubah-ubah. Dan juga apa langkah pemerintah dari zero TBC tadi ini apa? Ya. Maksudnya yang sudah dijalankan itu apa? Yang sudah dijalankan itu, izin jawab, yang sudah dijalankan itu selama ini tuh tos TBC tahun 2016. Cuman karena masih belum maksimal dan belum optimal juga, karena masih banyak berbagai faktor itu, jadi sehingga tuh pemerintah tuh ingin melakukan program ulang kembali, yaitu zero TBC pada tahun 2030 dengan harapan TBC itu benar-benar full hilang pada tahun 2030 tersebut. Dan untuk yang korelasi tersebut tadi itu kalau dari segi kemiskinan ya, dari segi kemiskinan itu kayak terkadang warga-warga itu kan kurangnya pendidikan juga kan terkadang, dan itu kayak bagi mereka tuh kalau misal ada anak yang mereka kayak batuk saja gitu ya, itu kayak mereka tuh mikirnya padahal cuma batuk doang gitu, padahal kalau misalkan mereka mau, mereka bisa aja kayak membawa anak tersebut ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk memeriksakan anaknya, sampai anak tersebut terkena TBC gitu. Nah tapi rata-rata masyarakat yang miskin itu dari situ terkendala uang juga atau ekonomi, sehingga mereka tuh hanya memikirkan oh ini paling batuk biasa gitu, ya menyepelekan, lebih ke menyepelekan seperti itu. Jadi kayak itu bisa jadi alasannya kenapa TBC juga masih belum reda. Terus yang untuk lingkungan yang kumuh, memang walaupun ada orang yang kaya atas itu, tapi lingkungannya kumuh kan, dan itu tuh juga bisa jadi karena lingkungan yang kumuh itu tadi kan benar-benar tempat tumbuhnya bakteri tersebut dan berkembangnya bakteri tersebut. Jadi walaupun kayak orang kaya tuh juga pasti ada resiko ya, ada kemungkinan terkena penyakit tersebut seperti itu. Izin menambahkan, dan pemerintah sendiri saat ini menggratiskan pasien yang terkena TBC sampai sembuh, menggratiskan pengobatan. Tapi balik lagi, walaupun pemerintah sudah memberikan gratis itu tadi dalam kayak vaksinasi atau pengobatannya, itu stigma masyarakat ini atau kayak ya stigma masyarakat juga iya, seperti kayak itu kan hal yang aib juga kan bagi masyarakat. Terus ditambah lagi kayak pola pikir dari orang tua mereka itu juga menyepelekan itu tadi, jadi kayak masih ada pertimbangan juga, tapi itu kan ada korelasi juga. Tambah itu vaksinnya kan dari balita, jadi kan setiap lahir itu kemungkinan langsung divaksin. Artinya untuk warga di sekitaran Menur itu artinya langsung disarankan untuk mempunyai balita itu langsung divaksinkan. Karena vaksin tersebut lebih efektif apabila masih bayi. Iya, jadi kayak bayi baru lahir benar harus disarankan untuk vaksin. Itu program pemerintah vaksin BCG. Enggak, saya tambah karena apa? TBC ini kan ini ya penyakit yang apa ya, susah sembuh. Ya. Itu bagaimana? Apakah ada dari pemerintah itu kan biasanya TBC saya lihat tadi ini untuk sembuh total dari TBC ini membutuhkan 6 sampai 9 bulan. Ini apakah itu full gratis atau bagaimana dari pemerintah? Jadi menurut saya kalau susah sembuh itu bukan susah sembuh, biasanya dalam 2 bulan 3 bulan pengobatan itu sudah negatif TBC. Namun untuk efektif pengobatan TBC sendiri sampai 6 bulan sampai 9 bulan. Ya. Biar efektif menekan bakteri tidak menular. Tambahkan kan TBC kan bakteri yang sudah itu beradaptasi, artinya kemungkinan itu langsung 2 bulan atau 3 bulan itu sekali itu harus periksakan, karena itu bakteri yang dapat beradaptasi dengan secara cepat. Dan takutnya tambah beradaptasi lalu gak bisa diobati. Saya Radar Romesti Samudra As, NIM-nya 1412500004. Pertanyaannya simpel saja dari kalian. Kayaknya kalian fokus sekali kepada program-program yang diberikan oleh pemerintah. Apakah dari kalian sendiri ketika observasi itu adakah
apa ya namanya, kurangnya pemerintah dalam pengeluaran program-programnya kepada warga, sehingga warga kurang memahami bahwa pemerintah telah memberikan pelayanan-pelayanan tertentu terhadap penyakit TBC ini. Apakah itu jadi salah satu faktor tidak terjalankannya program pemerintah secara efektif? Jadi karena seperti yang di awal itu kita tuh kekurangan tenaga medis seperti itu. Jadi dalam melakukan screening yang harusnya itu kayak optimal kan, tapi itu karena padatnya penduduk kita gitu yang belum lagi ketambahan kayak penduduk yang datang itu, sehingga melakukan screening tersebut itu kurang optimal. Dan juga ketambahan lagi para masyarakat ini tuh kurang kesadaran diri juga, karena kayak seperti yang stigma itu tadi, terus habis itu juga pola pikir mereka. Nah itu tuh juga mempengaruhi faktor di mana program pemerintah itu masih belum bisa optimal. Apakah kamu kan tadi bilang bahwa masyarakat memiliki stigma dari A sampai Z. Apakah kamu sudah mengobservasi secara langsung kepada masyarakat bahwa yang terjadi seperti itu? Ataukah itu hanya kamu simpulkan berdasarkan atas pendapat dari sumber wawancara yang kalian wawancarai? Jadi ini untuk observasinya kami hanya menyimpulkan dari pendapatnya petugas. Karena petugasnya itu sudah melakukan observasi juga, dan juga kayak menyimpulkan itu tadi dan menyampaikan kepada kami bahwa kalau semisal emang kasus TBC itu juga masih kurang menemukan, karena ada dari pola pikir masyarakat dan juga stigma masyarakat yang buruk tentang penyakit menular. Jadi kayak mereka tuh kalau bisa tuh kayak menjauh dari penyakit menular tersebut, apalagi kayak penderita TBC itu kayak bakalan dikucilkan dan dijauhi, sehingga penderita TBC itu kayak merasa kayak tersudutkan dan enggan ini melakukan pengobatan dan juga enggan melakukan memakai masker seperti itu. Padahal sudah seharusnya kan mereka tuh kayak yang penderita TBC itu menggunakan masker untuk mengurangi penyebaran. Tapi karena stigma masyarakat ini kayak, wah kamu ini ya TBC ya, kok pakai masker gitu, jadi kayak tersudutkan. Berarti dari pemerintah dan petugas kesehatan sendiri masih kurang dalam sosialisasinya antara pemerintah dan warga tersebut sendiri. Maka dari itu kami cantumkan dalam PPT untuk yang saran tadi bagi puskesmas supaya melakukan sosialisasi untuk edukasi masyarakat untuk kayak mengurangi stigma buruk terhadap penyakit menular dan membantu para penderita TBC ini tuh kayak menyemangati gitu lah, memberikan semangat supaya para penderita TBC itu merasa tidak tersudutkan dan berusaha untuk dan berjuang untuk sembuh, sehingga program pemerintah dengan kenyataan itu bisa berjalan dengan baik seperti itu. Ya, karena program pemerintah dapat terjalan dengan baik itu harus melalui dua arah. Dua arah itu seperti apa? Dari pemerintah sendiri menjalankan dan dari rakyat sendiri juga ikut andil dalam menyelesaikan program tersebut. Menyelesaikan seperti apa? Ikut dalam sosialisasi dan awas dengan risiko-risiko bahaya yang akan terjadi, dan juga mengikuti saran-saran dari pemerintahan harusnya seperti apa dan sebagaimana. Sudah, terima kasih. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan. Sudah. Oh, itu ada pertanyaan lagi? Tidak. Oh, enggak ada. Ya, sebetulnya yang kurang dari kalian itu kalian sumber wawancaranya hanya dari pihak nakes. Harusnya alangkah lebih baik kalian berkunjung kepada warga atau pihak yang terdampak supaya data kalian itu lebih kredibel. Kan ada iya, kamu tadi bilang stigmanya seperti itu, kamu sendiri menggunakan stigma itu. Ya, itu saran saja ya buat kalian kalau mau observasi
Di tugas-tugas berikutnya, jangan hanya menggunakan satu informan atau satu data. Kumpulkan data sebanyak mungkin, pilah dan pilih, gunakan yang bisa digunakan, dan tinggal yang tidak bisa digunakan. Oke, terima kasih ya atas sarannya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.